Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Asti Febriani dengan NIM 2402006 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan pada jaringan tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati NP di PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Gerak higroskopis merupakan salah satu bentuk gerak pasif pada tumbuhan yang terjadi akibat perubahan kadar air dalam jaringan tumbuhan tanpa keterlibatan aktivitas hidup sel. Gerak ini banyak ditemukan pada bagian tumbuhan yang telah mati seperti dinding sporangium pada paku atau kulit biji kering yang membuka saat kelembapan udara menurun, perubahan turgor yang disebabkan oleh perbedaan kadar air jaringan menyebabkan terjadinya pengerutan atau pengembangan bagian tumbuhan tertentu. Sutrisno 2018. Sementara itu, gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, melainkan oleh struktur internal tumbuhan. Contoh umum gerak nasti adalah gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh seismonasti dan membuka menutupnya bunga pukul 4 akibat perubahan cahaya niktinasti. Gerak ini terjadi karena perubahan tekanan turgor pada sel-sel motorik di jaringan polvinus, sehingga menimbulkan respons cepat terhadap stimulus eksternal. Rahmawati 2020. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering, mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup, menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu putri malu yang masih hidup, petai Cina, bunga pukul 9, kacang polong, kacang tanah dan air. Alat yang digunakan yaitu wadah mangkok persegi dan gelas cup. Berikut cara kerja praktikum gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Berikut ini tabel hasil pengamatannya. Gerak higroskopis pada polong kering terjadi akibat perubahan kadar air dalam jaringan polong. Saat polong dibasahi, bagian dalam menyerap air dan mengembang, sedangkan saat dikeringkan, bagian luar menyusut lebih cepat sehingga menyebabkan polong mereka. Perubahan ini menunjukkan adanya perbedaan daya serap air pada lapisan polong yang menghasilkan gerakan membuka secara alami. Gerak nasti pada putri malu dan bunga pukul 9 merupakan reaksi fisiologis terhadap rangsangan lingkungan. Putri malu menutup daunnya saat disentuh karena perubahan tekanan turgor pada sel motorik di pangkal tangkai daun, sedangkan bunga pukul 9 membuka dan menutup sesuai intensitas cahaya. Hal ini membuktikan bahwa gerak nasti tidak bergantung pada arah rangsangan, tetapi pada perubahan fisiologi sel. Menurut Harjono 2019, gerak higroskopis dan nasti merupakan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang bertujuan melindungi bagian tubuhnya serta membantu proses fisiologis seperti penyebaran biji dan perlindungan dari gangguan mekanik. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu gerak higroskopis terjadi karena perubahan kadar air yang menyebabkan bagian tumbuhan mengembang atau menyusut, sedangkan gerak nasti merupakan reaksi tumbuhan terhadap rangsangan seperti sentuhan atau cahaya tanpa bergantung pada arah datangnya stimulus. Kedua gerak ini menunjukkan kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.